Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup, dan cerita pun dimulai. Kamu benar Kak, hahaha, aku hampir melupakannya, sangat adil. Sekarang kita memiliki modal untuk itu, balas Lin Xiaodong dengan tawa kebahagiaan. Itu benar, kita akan membuat percikan yang lebih besar dari ini. Namun, sepupu harus selalu berhati-hati ketika keluar dalam beberapa hari ke depan, jelas Lin King. Maksud kakak Wang Yigao dan para anak buah bajingannya? Tanya Lin Xiaodong. Iya, dia pasti akan membalas dendam. Dia tidak akan melakukannya secara terbuka, melainkan secara rahasia. Ini adalah masalah kita, jelas Lin King dengan nada bicara pelan saat dia mengatakan itu. Jika Wang Yigao meninggalkan masalah ini di sini dan sekarang, maka semuanya akan berakhir. Namun, jika dia diam-diam ingin balas dendam atau mengirim pembunuh untuk menargetkan mereka berdua, maka Lin King tidak keberatan jika membunuh Wang Yigao. Secara alami Lin King lebih suka tidak menggunakan tindakan seperti itu, namun jika keadaan memaksanya apa boleh buat, biarpun nantinya dia akan menjadi buronan sekalipun dia tidak peduli. Bagaimanapun, ayah Wang Yigao adalah penguasa tentara pertahanan kerajaan keberuntungan langit. Setelah insiden seperti itu diketahui, semuanya akan berakhir sangat buruk. Dan langsung kita menuju ke tempat pameran tetua Alurmu. Pameran diadakan di pinggiran kerajaan keberuntungan langit. Tempat itu adalah tempat transaksi bisnis paling banyak dilakukan dari berbagai kota. Akan ada satu puncak pameran yang diadakan setiap tahunnya di sana. Dalam pameran itu, bahkan master bela diri dari kerajaan tetangga akan datang untuk mencari dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Saat Lin King tiba di pintu masuk pameran tersebut, dia terkejut saat mengamati kerumunan orang yang ramai dan berbagai barang yang dipamerkan. Ini adalah tempat yang mewah, dunia untuk bangsawan dan para tuan master seni bela diri. Tidak mengherankan jika melihat para master tingkat ranah ilahi bergerak secara acak di sekitar kerumunan tersebut. Saat Lin King mengamati pergerakan orang banyak, gangguan terjadi di antara mereka. Lin King menoleh untuk menonton dan terkejut menemukan kereta mewah putih yang ditarik oleh kuda tiba di pintu masuk pameran. Kuda-kuda yang menarik kereta semuanya memiliki tipe berharga yang sangat mahal yaitu kuda salju drakonik. Kuda-kuda tersebut memiliki kecepatan dan daya tahan yang sangat tinggi, satu kuda harganya hingga 10.000 tael emas. Lupakan tuan muda dari keluarga kaya, bahkan tuan muda dari keluarga besar pun tidak akan mau membelinya, gumam Lin Xiaodong dalam hati. Sosok seperti apa yang ada di dalamnya? Bagi mereka untuk naik kereta senilai beberapa puluh ribu tael emas, mungkinkah anggota keluarga kerajaan ada di sini? Fikir Lin King dalam hati. Apakah kamu melihat lambang yang menggambarkan seorang ksatria dengan tombak emas di kereta? Itu adalah gerbong Marshal Quarters, ucap Lin Xiaodong. Perempat Marshal, maksudmu Marsekal Qin? Tanya Lin King. Siapa lagi yang bisa? Hanya ada satu Marsekal di seluruh kerajaan keberuntungan langit, jawab Lin Xiaodong. Dalam struktur militer kerajaan keberuntungan langit, posisi kapten 10.000 orang adalah pencapaian besar. Selanjutnya adalah posisi mayor. Di atas mayor adalah kolonel, di atas kolonel adalah jenderal. Akhirnya, di atas jenderal adalah marsekal. Di seluruh kerajaan keberuntungan langit, hanya satu orang yang berhasil mencapai posisi marsekal selama 80 tahun terakhir. Sejumlah warga kerajaan keberuntungan langit mungkin tidak mengetahui nama kaisar saat ini. Namun, mereka semua tahu nama marsekal. Pelindung kerajaan, Marsekal Besar Qin Xiao. 80 tahun yang lalu, kerajaan keberuntungan langit menderita invasi yang dipimpin oleh kerajaan Matahari Timur. Banyak nyawa hilang dan keluarga kekaisaran harus berlindung di daerah selatan. Qin Xiao adalah satu-satunya marsekal yang masih hidup. Dia yang memerintahkan semua pasukan tentara Qin,
dia dan pasukannya pernah membantu merebut kembali tanah yang hilang dan menyelamatkan kerajaan utara yang berada dalam kesulitan. Setelah 3 tahun, pasukan Qin Army akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Matahari Timur, lalu ibu kota dipindahkan dan Qin Xiao diberikan gelar marsekal pada tahun yang sama. Pada saat yang sama, para veteran militer diorganisir untuk mendirikan sekte di kota Keberuntungan Langit. Karena fondasi mereka yang terbatas, sekte bela diri Keberuntungan Langit tidak dapat bersaing dengan sekte bela diri 7 Mendalam yang didirikan oleh klan kelas 3 Lembah 7 Mendalam. Namun, sekte bela diri Keberuntungan Langit juga berfungsi sebagai akademi militer untuk kerajaan Keberuntungan Langit. Mereka yang masuk militer adalah lulusan dari sekte Keberuntungan Langit. Adapun Qin Xiao, dia adalah kepala kehormatan sekte bela diri Keberuntungan Langit. Kultivasi bela dirinya telah mencapai ranah surgawi tingkat menengah. Untuk seniman bela diri ranah surgawi tingkat menengah itu sudah sangat luar biasa. Saat ini, kereta telah berhenti dan Lin Qing menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah Qin Xiao sendiri ada di dalam? Pria itu adalah legenda yang masih hidup. Tirai kereta didorong ke samping dan Lin Qing menjadi terkejut. Orang yang muncul adalah seorang wanita muda. Melihat wanita muda itu, Lin Qing merasa terkejut sementara mata Lin Xiaodong terpaku lurus padanya. Apa keindahan yang sangat luar biasa ini bisa menggulingkan kerajaan ini? Gumam Lin Xiaodong dengan penuh kekaguman. Wanita muda itu mengenakan gaun putih, rambut hitamnya turun ke pinggangnya, kulitnya berkilau dengan kilauan batu giok yang sangat indah, penampilannya sangat mempesona seperti bulan purnama, matanya bersinar seperti air musim gugur. Dia memiliki hidung yang terangkat, dagu runcing dan leher seperti batu giok yang ramping. Ratu Medusa pun lewat. Tidak ada kekurangan dari wanita cantik tersebut. Selain itu, dia memancarkan aura kewibawaan dan kemurnian, menyebabkan pemikiran yang tak terhindarkan memasuki pikiran orang-orang yang memandangnya, kecantikan yang tiada tandingannya. Wanita itu dikawal oleh pengawal dan pelayannya. Wanita muda itu keluar dari kereta dan pergi ke pameran. Kemanapun dia pergi, sepertinya banyak warna telah menyala di daerah itu dan bunga persik akan mekar. Adapun wanita muda itu, setiap gerakannya dia tampak menari dalam citra yang sangat indah, membuat semua orang melihatnya tersesat dalam lamunannya. Semua mata tertuju padanya. Keretanya yang berharga beberapa puluh ribu tael emas, kecantikannya yang spektakuler, keluarga Qin yang telah bertahan selama lebih dari 80 tahun, salah satu dari faktor-faktor ini sudah cukup untuk membuatnya menjadi pusat perhatian. Baru setelah wanita muda itu menghilang dari pandangannya, Lin Xiaodong baru mengalihkan pandangannya. Ekspresi kebiadaban terlihat di wajahnya. "Hai sepupu, siapa wanita itu?" tanya Lin Qing. "Aku memang mengenalnya, tapi dia tidak mengenalku. Dia adalah cucu perempuan Qin Xiao, yaitu Qin Xingxuan." "Benar-benar sempurna," jawab Lin Xiaodong dengan penuh kekaguman dengan sosok Qin Xingxuan. Saat dia menjelaskan sambil memuji, Lin Qing hanya berkata, "Oh." Dia hanya menebak identitasnya dan bertanya tanpa motif apapun. Karena itu, dia tidak terlalu terkejut. Lin Xiaodong melirik Lin Qing dan tersenyum sambil melanjutkan perkataannya. "Gadis itu adalah bakat bela diri kelas 6, jelas Lin Xiaodong." Apa? Bakat kelas 6? Apakah sepupu yakin?" tanya Lin Qing dengan sangat terkejut. Kali ini Lin Qing benar-benar terkejut dengan bakat kultivasi wanita cantik itu. Bakat tertinggi yang pernah dilihat Lin Qing sebelumnya adalah kelas 4. Adapun bakat kelas 5, tidak ada satupun di kota Daun Hijau. Mungkin orang-orang ini memang ada di kerajaan Keberuntungan Langit, tetapi jumlah mereka pasti terbatas. Namun, dia baru saja diberitahu bahwa wanita muda yang baru saja lewat adalah bakat kelas 6. Baginya, ini hanyalah fakta yang tak terbayangkan. Lin Xiaodong sudah mengharapkan reaksi ini dari Lin Qing. "Aku katakan, Saudara Qing, tidakkah saudara berpikir bahwa dibandingkan dengan bakat bela diri kelas 6, penampilannya bahkan lebih menakjubkan?" ucap Lin Xiaodong dengan penuh kekaguman. "Aku pikir bakatnya bahkan sangat lebih luar biasa,"
bakat kelas 6. Bahkan itu belum pernah kudengar. Ngomong-ngomong, kultivasi seni bela diri apa dia? Tanya Lin Qing dengan sangat penasaran. Lin Xiaodong mengangkat bahu. Aku pun tidak tahu soal itu. Tapi, itu pasti sangat tinggi. Mempertimbangkan bahwa dia dikaruniai bakat yang begitu tinggi dan juga lahir dalam keluarga yang hebat, tahap keempat atau kelima pelatihan fisik mungkin bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, Saudara King, mengapa kamu hanya bertanya tentang hal-hal seni bela diri ini? Setelah melihat keindahan yang begitu sempurna, apakah hatimu tidak tergerak sedikit pun? Tanya Lin Xiaodong dengan sangat penasaran. Pertanyaan itu mengejutkan Lin Qing. Dia tidak terbuat dari kayu. Seorang wanita yang sangat cantik pasti disukai oleh semua pria, dan Qin Xingxuan memang sempurna. Namun, setelah apa yang terjadi dengan Lan Yunyu, Lin Qing telah memahami bahwa keluarga yang penuh kasih yang dapat bertahan selamanya hanya dapat dicapai setelah dia memiliki kekuatan yang cukup. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, menyukai wanita cantik seperti itu tidak ada artinya. Kenapa sepupu bertanya seperti itu padaku? Apakah sepupu menyukainya? Tanya balik Lin Qing dengan sangat santai. Tidak sepupu, aku hanya seorang pengagum. Wanita itu sangat jauh dariku, aku tidak bisa memiliki pikiran seperti itu. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang di dalam kota keberuntungan langit yang berharap menjadi orang yang beruntung, namun, tidak satupun dari mereka yang layak. Wanita itu pasti akan memasuki klan sejati di masa depan, seperti lembah tujuh mendalam. Dia sudah lama menjadi murid inti dari sekte bela diri tujuh mendalam. Manusia fana seperti kita tidak bisa berharap untuk menandingi seseorang seperti dia. Tapi, yang paling membuatku cemburu adalah kenyataan bahwa dia juga seorang master prasasti, jelas Lin Xiaodong dengan penuh kekaguman. Master prasasti, Lin Qing tidak memiliki banyak pemahaman tentang itu. Umumnya, master prasasti memiliki tuntutan kualifikasi yang tinggi, dan jumlah orang yang memegang gelar tersebut hanya sedikit. Master prasasti dapat menggunakan bahan khusus untuk mengukir susunan dan simbol pada senjata. Mereka dapat memperkuat peralatan dengan mengukir simbol di atasnya. Gelar ini membutuhkan bakat tingkat tinggi dan kekuatan jiwa yang kuat. Tapi, begitu seseorang menjadi master prasasti, mendapatkan uang akan sangat mudah. Sayangnya, sebagian besar seniman bela diri tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan gelar tersebut. Bahkan, jika mereka memiliki bakat, mereka tidak akan memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan dalam latihan mereka, karena latihan itu akan memerlukan banyak uang. Dikatakan bahwa pencapaian Qin Xingxuan dalam teknik prasasti telah mencapai tingkat tinggi. Dia tidak tertandingi di antara teman-temannya dan bahkan, dia bisa mengalahkan banyak dari generasi yang lebih tua, jelas Lin Xiaodong. Lin Xiaodong telah menerima pendidikan formal di jalan bela diri, sehingga mengarah ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lin Qing. Karena Lin Qing tidak pernah tahu tentang itu, dia tidak pernah masuk ke akademi manapun, sehingga dia menjadi buta tentang pengetahuan. Saat dia dengan fasih menjelaskan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Qing menundukkan kepalanya seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Kakak King, kamu tidak merasa terangsangkan? Yah, mengingat betapa cantiknya dia, itu sesuatu yang sangat normal jika kakak terangsang, tanya Lin Xiaodong. Apa yang kau katakan saudaraku, terangsang matamu? Tidak, jawab Lin Qing sambil melambaikan tangannya. Jadi, itulah yang terjadi. Arai, prasasti, ukiran, berbagai simbol dan karakter misterius, senjata sederhana yang memancarkan atmosfer kuat yang ada di dalam fragmen jiwa, semuanya berkaitan dengan prasasti. Fikir Lin Qing dalam hati, setelah dia merenungkan sesaat, dia mengingat batu kubus ajaib tersebut. Ternyata barang-barang yang dia abaikan sementara itu benar-benar memiliki nilai yang sangat tinggi. Yang benar adalah, pada saat itu Lin Qing berpikir untuk menyerah mengejar jalan apapun untuk menjadi master prasasti. Itu karena dia sangat ingin berlatih seni bela diri, dan langkah-langkah untuk menjadi master prasasti sangat sulit.
Seseorang harus bekerja sendiri dengan konyol, dan mampu memahami buku-buku tebal dan harus menguasainya dalam waktu singkat. Itu juga sangat serius dalam hal konsumsi spiritual. Lin King tidak memiliki energi untuk mengejar jalur bela diri dan prasasti pada saat yang bersamaan. Tetapi sekarang segalanya telah berubah, dan itu karena dia membutuhkan banyak uang. Untuk transformasi tubuh, hanya ada obat di dunia yang mampu secara langsung meningkatkan level kultivasi, dan bahkan membantu menembus kemacetan. Untuk obat jenis itu, harganya tentu saja sangatlah mahal. Bukan hanya itu, tetapi senjata, baju besi, keterampilan bela diri, semua itu membutuhkan uang. Bagi Lin King, 1000 tael emas yang dia menangkan hanyalah sedikit. Itu tidak cukup untuk membantunya masuk ke periode kondensasi denyut nadi. Jika dia ingin menghasilkan uang, karena itu dia harus menjadi master prasasti. Lin King segera memutuskan untuk menyewa kamar, dan mulai menggabungkan kenangan yang tersisa dari fragmen jiwa batu kubus ajaib tersebut. Kenangan itu terdiri dari sebagian besar fragmen jiwa kecil itu, dan ada juga yang sangat tidak jelas dan sulit dimengerti. Untuk Lin King, memahami itu memakan waktu beberapa jam. Lin Xiaodong ditinggalkan sendirian untuk berjalan-jalan di sekitar pameran dagang tersebut. Sulit membayangkan bahwa temannya telah datang jauh-jauh untuk berkultivasi secara tak terduga. Dedikasi ini adalah sesuatu yang setidaknya harus dikagumi dan didukung. Dia benar-benar bibit seorang petarung yang hebat. Di sore harinya, Lin King akhirnya membuka matanya. Meskipun dia sedang mengalami sakit kepala, terlihat jelas senyum iblis wajahnya, matanya cerah dan lebar dengan warna kegembiraan yang sangat liar. Teknik prasasti yang ditemukan di dalam fragmen jiwa secara tak terduga, sangatlah luar biasa. Kalau Lin King bisa menguasainya, dia bisa meningkatkan level senjata, dan dia juga bisa meningkatkan kekuatan obat-obatan. Dia juga dapat mengukir tubuh itu sendiri untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Ini adalah jumlah ribuan tahun pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya, dalam berbagai dimensi alam para dewa. Dan itu hanya sepotong kecil. Yang paling rendah mungkin memiliki beberapa teknik serupa, tetapi sebagian besar tanpa diragukan lagi hilang dalam perjalanan waktu, karena penghancuran sekte kuno atau alasan lain semacam itu. Membandingkan teknik tersebut dengan teknik alam para dewa, benar-benar bagaikan surga dan bumi. Lin King mengangkat dirinya untuk berdiri. Tiba-tiba gelombang mual melanda dirinya. Sejumlah besar informasi muncul di relung pikirannya. Itu adalah rasa sakit yang datang dengan naluri tertentu. Dia telah menghabiskan 3 jam menyatu dengan jiwa, dan sejauh ini hanya berhasil menyerap setengah dari informasi tersebut. Tapi di benaknya dia sudah punya rencana yang jelas. Pertama, dia akan membeli bahan dan mulai dari dasar untuk berlatih. Secara khusus dia akan fokus pada peningkatan khasiat obat-obatan, serta metode pengukiran tubuh. Lin King sangat senang dengan kemungkinan tak terbatas itu. Harus diketahui bahwa ada pil dan obat-obatan dan herbal tertentu di dunia ini yang sangat langka dan sangat berharga. Adapun prasasti ukiran tubuh, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang meningkatkan kecepatan latihan. Itu sama dengan meningkatkan bakat yang dimiliki seseorang. Itu benar-benar teknik yang menantang surga. Namun memikirkan bahan berharga yang harus dia beli, Lin King tersenyum paksa saat mengingat kejadian baru-baru ini. Dia telah berhasil mendapatkan lebih dari 800 tael emas, dia harus membelanjakannya dengan baik. Darah binatang iblis tingkat 3, peringkat 3 darah binatang iblis buas, jangkrik iblis berekor panjang, dan udang iblis tingkat 3. Lin King membeli bahan-bahan tersebut. Dia hanya bisa menemukan beberapa yang cocok dengan yang ada di pikirannya. Mungkin sebagian besar bahan yang dia ingat berasal dari alam para dewa. Jika demikian, bahkan di benua tumpahan langit apalagi kerajaan keberuntungan langit, mungkin saja bahan-bahan tersebut tidak ada. Apakah untuk lebih baik atau lebih buruk, Lin King telah masuk semua pada prasasti tersebut. Dia membeli beberapa kertas simbol dan kembali berlatih teknik prasastinya, itu adalah hal yang menghabiskan banyak uang.
Dia harus berhasil mengukir prasasti tersebut. Jika dia gagal, dia akan mengalami kerugian besar. Saat Lin Qing mengeluarkan bahan-bahan yang sudah dia beli, Lin Xiaodong kembali dari pameran dagang. Matanya melebar saat melihat tumpukan besar bahan di depan Lin Qing. "Saudara, apa kamu sudah gila? Apa yang telah kamu lakukan? Apa kamu telah menghabiskan semua uangmu?" Tanya Lin Xiaodong dengan sangat kaget. Lin Qing tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya menjawab dengan jujur, "Aku sedang mempelajari teknik prasasti ukiran." "Belajar? Pelajaran apa?" Tanya Lin Xiaodong lagi. "Aku sedang mempelajari teknik prasasti ukiran," jawab Lin Qing lagi. "Kamu sedang mempelajari teknik prasasti? Saudara sialan. Saudaraku, apakah kamu sudah menjadi idiot pagi ini? Dengan kurang dari 800 tael emas, sepupu ingin mempelajari teknik prasasti. Dan di mana saudara akan mendapatkan seorang guru?" Tanya Lin Xiaodong lagi. "Aku membeli buku langka dan berharga." Lin Qing menunjuk ke meja. Mata Lin Xiaodong melotot lagi saat dia membaca huruf-huruf tebal. Teknik prasasti, memulai jalan menuju prasasti. Lin Qing telah membeli buku itu terutama untuk memahami teknik prasasti Sky Spill Continents dan membandingkannya dengan yang dia peroleh dari fragmen jiwa kubus ajaib tersebut. Saat Lin Xiaodong melihat buku teknik prasasti tersebut, jalan menuju prasasti ini, dia hampir muntah darah. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia sangat menyesal, karena sudah mengatakan tentang kehebatan Master Prasasti di depan Lin Qing. Penyesalan itu menyayat hatinya. Dia melihat ke semua bahan-bahan tersebut, dan Lin Xiaodong merasa hatinya berdarah lagi. Meskipun dia tidak ingin tahu, dia masih menoleh untuk melihat Lin Qing. "Semua ini, berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk bahan-bahan ini?" Tanya Lin Xiaodong lagi dengan muka yang sangat jelek. "Sekitar 700 tael emas," jawab Lin Qing dengan santainya. Lin Xiaodong menghela nafas berat. 700 tael, tetapi nada suaranya menunjukkan Lin Qing belum selesai. Kata-kata berikut hampir membuatnya pingsan karena putus asa. "Aku punya 70 tael yang tersisa," ucap Lin Qing lagi. Setelah mendengar itu, muka Lin Xiaodong menjadi pucat, dan dia pingsan seketika itu di lantai. Dan Lin Qing akhirnya memutuskan meninggalkan saudaranya yang pingsan itu, lalu dia berjalan-jalan dan melihat-lihat pameran tersebut. "Sungguh tuan muda yang tampan, saya tidak pernah berbohong. Ini adalah kertas simbol prasasti yang sangat bagus. Ini adalah produk dari Master Bai Hong yang sangat terkenal. Jika Anda menggunakannya pada harta Anda, kekuatan Anda akan meningkat minimal 20%. Ucap pedagang pria yang ada di pameran itu. Di aula transaksi perdagangan, seorang pria yang mengenakan pakaian formal tersenyum ketika dia memperkenalkan barang-barang dagangannya kepada beberapa junior dari keluarga bangsawan besar. Setelah prasasti dibuat, prasasti itu diletakkan di atas kertas simbol dan dapat digunakan secara langsung. Seseorang hanya perlu mengucapkan mantra perintah untuk menandai peralatan yang diinginkan. Itu sangat nyaman. Aula transaksi ini bukanlah tempat di mana orang bisa berjalan santai. Itu membutuhkan tiket masuk seharga 50 tael emas. Untuk seniman bela diri rata-rata, ini bukan jumlah yang kecil. Itu sudah cukup bagi mereka untuk membeli pil pembangkit stamina selama setengah bulan. Lin Qing saat ini telah membayar biaya dan masuk ke tempat tersebut. Pada saat ini seluruh kekayaannya adalah total 75 tael emas. Dia memasuki aula transaksi dengan hati-hati dan sangat bersemangat. Lin Qing ingin melihat bagaimana Master Prasasti menghasilkan uang, tetapi ini adalah lantai di mana produk prasasti dijual, sehingga dia hanya bisa menghabiskan uang untuk datang ke tempat tersebut. Apakah ini adalah hasil karya Tuan Bai Hong? Seorang bangsawan muda bertanya sambil melangkah maju. Dia jelas tertarik dengan karya master yang terkenal itu. "Apakah Anda punya buktinya?" tanya bangsawan muda itu lagi. "Tentu saja Tuan Muda, kami memiliki bukti bahwa bahkan Tuan Bai Hong sendiri akan menyetujuinya. Yakinlah Tuan Muda, bahwa barang-barang di aula perdagangan ini telah teruji kualitasnya. Jika tidak,
maka kami akan memberikan kompensasi 10 kali lipat dari harga. Jawab pedagang tersebut. Berapa tael emas harganya? Tanya bangsawan muda tersebut. 1.500 tael emas. Jika Anda memiliki kartu VIP, kami juga dapat memberikan diskon 10%, jawab pedagang tersebut. Tunggu sebentar, saya pikir dulu. Bangsawan muda merenungkan sejenak. Bahkan jika dia jelas kaya, 1.500 tael emas bukanlah jumlah yang kecil. Lin King yang berada di samping pemuda bangsawan itu, dia mendengar harga segitu, dia langsung terkejut. 1.500 tael emas. Apa uang emas sebanyak itu turun dari surga? Gumam Lin King. Dengan mudahnya seseorang master prasasti mencari uang, Lin King menjadi tambah bersemangat untuk menjadi seorang master prasasti. Memikirkan uang emas yang sangat mudah didapat sebagai master prasasti tersebut, Lin King menjadi bersemangat. Dia sudah penuh dengan ketidaksabaran untuk mempelajari teknik prasasti tersebut. Dan akhirnya dia kembali lagi ke tempat istirahatnya. Meskipun Lin King menyatu dengan ingatan fragmen jiwa tersebut, dia belum bisa memecahkan kesulitan prasasti tersebut. Untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan untuk mengisi kekosongan, dia harus melatih koordinasi spiritual tubuh dan pikirannya, semua itu untuk mengintegrasikan sepenuhnya ingatan jiwa di dalam tubuhnya. Bahan untuk prasasti sama dengan emas yang diperolehnya dengan susah payah. Dia tidak bisa menyia-nyiakan sedikit pun dari bahan-bahan tersebut. Pada saat ini, Lin King tidak berani menggunakan bahan berharganya. Sebaliknya dia mengumpulkan esensi sejati di dalam tubuhnya untuk berlatih. Dia mengedarkan energi di tubuhnya, dan setiap kali energi itu tampak selaras dengan ingatan dari pecahan jiwa tersebut, dia mengukir perasaan itu ke dalam pikirannya. Ini adalah proses yang sangat membosankan dan melelahkan secara spiritual, tetapi dalam pikiran Lin King, dia bisa melihat puluhan ribu halaman membalik satu persatu, lagi dan lagi, saat jiwa dan tubuhnya secara bertahap menyesuaikan diri dan gerakannya menjadi lebih halus. Kekuatan jiwa yang dibutuhkan sangat menuntut. Sesekali Lin King akan beristirahat sejenak, dan dalam prosesnya dia akan membaca manual mirip tiruan yang mengkhawatirkan, teknik prasasti, bagaimana memulai di jalan menuju prasasti tersebut. Meskipun manual tidak dapat menawarkan apapun yang tidak dia ketahui dari fragmen jiwa tersebut, itu membuatnya memiliki pemahaman yang lebih solid dan konkret tentang teknik prasasti ukiran benua tumpahan langit. Di akhir latihan sehari penuh, Lin King menutup manual teknik prasasti, bagaimana memulai jalan menuju prasasti. Dalam manual itu tidak ada satupun deskripsi tentang apapun yang menyerupai cacing sutra langit. Cacing sutra langit adalah prioritas utama bagi Lin King. Dia telah melihat banyak materi di pameran dagang, tetapi belum pernah melihat itu, meskipun dia telah menemukan jejak informasi yang bagus. Kerajaan keberuntungan langit memang memiliki cacing langit, tetapi mereka umumnya digunakan untuk membuat senar sitar. Lin King sebenarnya tidak bisa memastikan bahwa kedua hal ini adalah satu dan sama. Karena perbedaan kualitas tanah dan budidaya, bahan yang diidentifikasi di alam para dewa mungkin tidak selalu sama meskipun mereka memiliki nama yang sama. Sutra cacing langit di alam para dewa bisa sangat berbeda dari yang ada di benua tumpahan langit ini. Lin King mengidentifikasi bukan dengan nama, tetapi dengan faktor lain seperti penampilan dan bau. Jika ini cocok maka kemungkinan besar hal yang sama. Tapi dalam pikiran Lin King, dia hanya memiliki kenangan alam sutra cacing langit dewa, dan karena dia belum melihat versi benua tumpahan langit yang sesungguhnya, dia tidak bisa memastikan bahwa mereka identik. Lin King berpikir sangat hati-hati tentang di mana dia bisa menemukan cacing sutra langit, dan akhirnya menyimpulkan bahwa dia mungkin bisa menemukan beberapa di sekte bela diri 7 mendalam. Mayoritas seniman bela diri mungkin menggunakan pedang, kadang-kadang pedang, atau busur, dan sebagainya, tetapi seringkali ada yang menggunakan senjata yang sangat langka dan berharga. Misalnya, sitar. Nama sekte bela diri 7 mendalam didapat secara alami berasal dari nama 7 lembah mendalam yang berasal dari faksi 7 orang, yang masing-masing menggunakan berbagai senjata. Salah satunya adalah seorang wanita,
dan senjatanya adalah sitar. Oleh karena itu sitar juga merupakan warisan-warisan dari 7 lembah mendalam, dan telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Karena itu, ini adalah departemen yang mapan di Sekte Bela Diri 7 Mendalam. Tetapi kesulitan sitar terlalu banyak untuk dihitung. Bakat yang dibutuhkan sangat tinggi, tetapi pengguna juga harus memiliki temperamen yang tenang dan agung. Karena persyaratan ini, Departemen Sekte Bela Diri 7 Mendalam ini selalu sepi dibandingkan dengan departemen yang lebih populer. Sebagian besar, setidaknya 99% dari mereka yang datang untuk mempelajari sitar adalah wanita yang datang untuk mengembangkan karakter dan keterampilan mereka, dan tidak tertarik pada pembunuhan berdarah atau tertarik pada seni bela diri yang ekstrim. Lin King segera berangkat. Tujuannya adalah aula umum Departemen Sitar. Setiap tahun, Sekte Bela Diri 7 Mendalam yang didirikan di Kerajaan Keberuntungan Langit memilih talenta tingkat atas untuk memasuki 7 lembah mendalam. Atas permintaan keluarga kerajaan, Sekte Bela Diri 7 Mendalam juga memberikan izin khusus kepada non-siswa untuk memasuki aula umum, di mana mereka dapat mengikuti pembelajaran. Namun, untuk memasuki ruang aula umum, seseorang membutuhkan kartu pas khusus. Kalau tidak, semua orang dan ibu, ayah, dan anjing peliharaan mereka akan datang. Jadi ruang umum itu sangat ketat terhadap siapapun kecuali mereka yang memiliki izin. Sekte Bela Diri 7 Mendalam telah menetapkan aturan untuk masuk. Seseorang harus menjadi setidaknya tahap ketiga dari transformasi tubuh, atau siswa dari Sekte Bela Diri 7 Mendalam, atau Sekte Bela Diri Keberuntungan Langit. Yang lain tidak memiliki hak istimewa untuk memasuki ruang pengetahuan umum tersebut. Penjelasan di ruang umum tersebut benar-benar populer dan sangat diminati, tetapi isi pembelajaran sebenarnya masih disediakan untuk murid inti. Kartu pas yang dimiliki Lin King saat ini dipinjam dari Lin Xiaodong. Bagaimanapun, keluarga Lin sangat besar, dan banyak junior dan senior yang mengolah jalan bela diri secara alami berada di Sekte Bela Diri 7 Mendalam. Dengan koneksi Lin Xiaodong, mendapatkan kartu pas tidaklah terlalu sulit. Saat Lin King pertama kali pergi mengunjungi Lin Xiaodong, dia berteriak, "Saudara laki-laki, saudaraku, apakah kamu akhirnya sudah sembuh dari kebodohanmu?" ucap Lin Xiaodong sambil tersenyum. Lin Xiaodong benar-benar mengagumi kerja keras dan ketekunan saudaranya terhadap prasasti. Dalam hatinya, dia selalu percaya bahwa kakaknya ini akan mencapai batas tertinggi dari seniman bela diri dan menjadi legenda suatu saat nanti yang dikenal di seluruh negeri. Tetapi teknik prasasti ukiran adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan keyakinan seseorang. Tidak peduli dengan bakat bawaan. Jika benar-benar mungkin untuk menjadi master prasasti dengan menghabiskan sekitar 800 tael emas untuk membeli beberapa bahan dan salinan manual tersebut, teknik prasasti memulai jalan menuju prasasti, maka master prasasti akan merangkak di sekitarmu seperti semut. Di mata Lin Xiaodong, bagi Lin King untuk mempelajari prasasti hanyalah mimpi belaka. Dia tidak hanya akan kehilangan semua uangnya, tetapi dia juga akan membuang waktu yang berharga. Tapi Lin Xiaodong adalah saudara sejati bagi Lin King. Tidak mungkin untuk membujuknya, jadi Lin Xiaodong hanya bisa tanpa daya meminjamkan kartu pas kepada Lin King saat dia mempertimbangkan pilihannya. Dia memutuskan akan menemukan waktu yang menguntungkan, dan membawa Lin King ke ruang medis dan menemukan seorang alkemis terkenal. Apalagi yang salah dengan Lin King, mungkin otaknya sudah kacau dan semangatnya terganggu. Kemudian, Lin King tiba di aula umum Departemen Kecapi Sekte Bela Diri 7 Mendalam. Itu adalah bangunan yang sangat mewah, dan tingginya 3 lantai. Ruang itu sangatlah luas. Namun, Lin King yang menyedihkan dan terkadang keras kepala tidak tahu bahwa aula umum Departemen Kecapi 7 Mendalam itu adalah ruang yang dikhususkan buat para wanita. Itu adalah tanah suci sejati, di mana pria secara tegas dilarang. Alasan untuk ini adalah bahwa siswa Departemen Kecapi pada dasarnya semua wanita. Para wanita yang ingin mempelajari teknik sitar atau kecapi ini cenderung berasal dari keluarga bangsawan. Sepanjang hidup mereka,
Mereka secara bertahap dipengaruhi oleh melodi musik yang manis yang sangat mematikan, dan dengan demikian penampilan mereka juga sangat tinggi. Mereka adalah salah satu contoh wanita paling cantik. Akibat dari hal tersebut, banyak hati tuan muda terganggu dan tergoda dengan pikiran-pikiran cabul, dan mengalami mimpi malam bahwa mereka akan memburu salah satu dari dua wanita cantik yang ada di depan ruang tersebut. Tuan-tuan muda ini mengandalkan status mereka untuk mendapatkan kartu pas, dan dengan demikian dapat sering mengunjungi departemen kecapi untuk memata-matai gadis-gadis dengan niat gelap dan kotor mereka. Mereka tidak datang untuk belajar, melainkan memfokuskan mata mereka pada lekuk tubuh para perempuan, terutama yang memiliki paha indah dan dada bulat yang ada di sana. Bahkan setelah selesai mengikuti pelatihan, mereka akan berkeliling dan makan di dekat para wanita yang ada di sana, dan mendesak para wanita di kantin ruang makan yang disediakan di sana. Akhirnya keindahan departemen kecapi mencapai batas kesabaran mereka. Mereka datang ke sini untuk mempelajari kecapi, dan mereka perlu menjaga hati yang tenang dan pikiran yang damai, yang tidak mungkin dilakukan oleh semua anjing cabul yang memburu mereka. Perlahan-lahan departemen kecapi mulai mencegah laki-laki masuk, khususnya para laki-laki bermata cabul, dan langsung mengusir mereka, tanpa ampun. Lin King memasuki aula departemen sitar kecapi, tetapi waktu berlatih belum dimulai, dan beberapa murid perempuan diam-diam di dalam bertukar keterampilan. Mereka berbicara dengan sitar kecapi satu sama lain. Di tengah, seorang gadis cantik memainkan lagu baru. Itu adalah nada yang gesit dan segar yang dipenuhi dengan keanggunan saat nada-nada mengalir keluar. Itu adalah nada menggoda yang melekat di pikiran seseorang pria. Lin King mendekat untuk melihat sebentar. Tali pada sitar kecapi itu bukanlah sutra cacing langit, seperti yang dia perkirakan. Bagaimanapun, sutra cacing langit adalah barang yang mahal dan langka. Senarnya juga sangat ganas dan ulet. Seseorang yang kultivasinya terlalu rendah dapat dengan mudah terluka saat mencoba memegang cacing sutra langit tersebut. Bunga-bunga muda dan rapuh dari departemen sitar tidak akan memiliki cara untuk menggunakan senar yang begitu kuat. Gadis yang memainkan sitar terlalu berdedikasi pada keahliannya untuk memperhatikan Lin King, tetapi dua perempuan lainnya yang mendengarkan secara alami menyadari kehadiran seorang laki-laki. Mereka merajut alis dan mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Setiap periode waktu akan selalu ada beberapa pria dengan niat cabul. Mereka akan menunggu giliran dan sambil berpura-pura menjadi penggemar kecapi, mereka akan mendekat, hanya untuk melihat dada para perempuan yang sedang memainkan kecapi. Laki-laki semacam ini membuat para siswi perempuan merasa sangat jijik. Siswi perempuan yang mempelajari kecapi, cenderung berkulit tipis, dan tidak mau kehilangan muka karena berdebat dengan beberapa binatang kotor tentang apakah barang mereka dilirik. Begitu banyak penyimpangan seksual akan intens dan bahkan mungkin mengatasi perasaan dengan tangan atau kaki mereka. Tidak sampai sekelompok saudari bersatu di bawah bimbingan kakak senior penatua bahwa semua orang mesum akan ditendang keluar. Lin King secara alami tidak tahu sejarah kotor departemen kecapi dan dengan semua orang mesum yang ada di mana-mana. Dia melihat sekeliling sebentar dan tidak menemukan satupun instrumen yang menggunakan sutra cacing langit, dan mulai berjalan-jalan di satu sisi aula menuju koleksi buku, berharap mungkin ada sesuatu di sana yang berhubungan dengan apa yang dia cari. Saat dia pergi, beberapa murid perempuan selesai bermain, dan mereka melihat Lin King yang jauh yang berdiri di dekat rak buku. Mereka berkata dengan berbisik, orang ini sepertinya tidak takut dengan peraturan yang ada. Kurasa bajingan kecil bermata cabul itu menatap tangan Xiao Xian beberapa saat yang lalu, ucap salah satu perempuan yang sedang mengamati Lin King. Dia terlihat berusia sekitar 15-16 tahun, ucap yang satunya lagi. Ini adalah tempat kita. Gadis yang berbicara itu hanyalah seorang gadis berusia 15 tahun. Apapun itu tidak di bawah kendali kita. Kakak senior penatua akan segera datang ke tempat belajar kita. Jika orang ini memiliki pikiran kotor, kakak pasti akan segera menendangnya pergi. Lin King tidak mendengar percakapan para gadis-gadis muda tersebut,
kalau dia mendengar, pasti dia tidak bisa berkata-kata. Dia memang melihat tangan Xiao Xian, tapi itu hanya karena dia mencoba memastikan bahan senarnya. Dia terus mencari informasi tentang cacing sutra langit. Untungnya aula Departemen Sitar sangat besar, dan bahkan di satu sisi memiliki area yang bagus yang disisihkan untuk koleksi buku, yang masing-masing menyimpan berbagai pengetahuan dan sejarah. Lin King tentu saja tidak tertarik dengan musik sama sekali. Dia mencari dan terus mencari, dan akhirnya menemukan apa yang dia cari. Itu adalah manual bernama Instrumen Kuno. Instrumen kuno adalah sebuah tentang segala jenis yang mencakup asal-usul, pengguna dan pengetahuan misterius lainnya, yang semuanya dijelaskan secara mendetail. Tentu saja dalam bahan langka ini juga termasuk Sutra Cacing Langit. Lin King sangat bersemangat, dan dia mulai membaca dengan semangat. Buku instrumen kuno tersebut memperkenalkan properti dan metode pengumpulan cacing sutra langit. Satu-satunya kesalahan sejauh ini adalah tidak ada gambar yang tersedia dari sutra cacing langit tersebut, tetapi Lin King dapat secara kasar menentukan bahwa itu adalah sutra cacing langit yang dia cari. Lin King hanya dengan polos dan sungguh-sungguh membaca, dan sama sekali tidak menyadari bahwa jumlah para murid perempuan di aula sudah mulai banyak berkumpul. Dalam kelompok keindahan surgawi ini, kehadiran seorang pria lajang dengan pakaiannya yang sangat kotor benar-benar polos seperti gembel di pinggir jalan. Untungnya, Lin King tidak melihat sekelilingnya, karena semua perhatian hatinya terfokus pada buku tersebut. Meskipun para murid perempuan mengira itu mungkin palsu, mereka tidak memiliki bukti yang bisa mereka gunakan untuk mengusirnya. Awalnya, pelatihan akan berjalan dengan lancar, tetapi ada kakak senior yang legendaris dari Departemen Kecapi, yang mempertahankan sekelilingnya. Kakak senior itu dikenal seperti petir yang bergema bagi mereka para lelaki. Dia selalu mengatakan, tidak ada pria atau anjing yang boleh masuk. Kata-kata seperti itu membuat para lelaki mengutuknya untuk tetap menjadi perawan tua selama sisa hidupnya. Faktanya, kakak senior Penatua adalah wanita cantik di antara wanita cantik. Dia berusia sekitar 20 tahun, dan memiliki wajah yang sangat cantik dan tubuh yang sangat menggoda. Sangat disayangkan bahwa kakak senior Penatua itu tidak pernah menunjukkan minat pada pria, dan mudah tersinggung dengan temperamen yang sangat gualaknya minta ampun. Pria manapun yang berani menatap kecantikannya yang sangat menggoda itu akan diberikan tendangan yang sangat keras. Setelah kakak senior Penatua tiba, dia langsung menemukan Lin King. Alis matanya langsung terangkat, dan dia meletakkan sitar kecapinya, dan tiba di depan Lin King. Dia mengetuk meja yang dipakai Lin King 3 kali, dan bertanya kepada Lin King. "Woi, bagaimana kamu bisa masuk di ruangan ini?" tanya perempuan cantik tersebut, dengan memasang wajah yang sangat judes. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.